Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang roda hoverboard. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah roda hoverboard bisa digunakan untuk roda sepeda listrik? Nah, sebelum kita berbicara ke arah sana, kita kenali dulu roda hoverboard yang beredar di pasaran seperti apa. Ini sebagai contoh ya. Ini hoverboard yang sudah saya bongkar, namun rodanya masih tertempel di kanan dan kiri. Nah, hoverboard ini ngetren di tahun 2017. Kemudian sekarang masih tren sih, sempat turun itu 2018-2019 itu turun, sudah nggak begitu ngetren. Namun 2020 ini sejak pandemi itu mulai ngetren lagi. Nah, namun yang saya rasakan sekarang adalah trennya juga sudah mulai turun lagi, dan pastinya ke depan limbah hoverboard itu semakin banyak. Nah, limbah ya, rosok ya. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkannya? Dan sudah banyak yang bertanya kepada saya, bisa nggak sih roda hoverboard itu motornya atau rodanya digunakan untuk sepeda listrik? Maka jawabannya bisa, tetapi apakah efektif dan efisien? Nah, harapannya di video ini saya bisa sedikit memberikan gambaran. Saya sudah melakukan beberapa uji coba. Yang pertama, di sini saya contohkan, ini roda hoverboard yang sudah saya bongkar. Ini hoverboard yang paling umum. Hoverboard itu ada berbagai macam ukuran. Ada yang 5 inci, ada yang 6,5 inci, ada yang 8 inci, ada yang 10 in. Nah, yang paling umum beredar di pasaran itu yang ukuran ini, 6,5. 6,5 ini diukur dari ukuran terluar, 6,5 inci. Baik 6,5 inci, 7,5 inci, ataupun yang 10 inci, spesifikasi motornya itu hampir sama. Kecuali yang 5,5 inci, 5 atau 5,5 inci, itu spesifikasi motornya lebih kecil dan lebih tipis juga. Di video saya sebelumnya juga sudah saya review itu, ada hoverboard mungil. Nah, fokus ke sini. Roda hoverboard ini kalau terpasang di hoverboard, dia ada dua roda, kanan dan kiri. Klaimnya pabrik itu dia mampu mengangkat beban penumpang maksimal 140 kg. Tapi kenyataannya dibebani 100 kg saja biasanya ini sudah bengkok. Ini sering kali saya jumpai, ininya sudah nggak senter. Beberapa kali saya jumpai ini nggak senter. Artinya apa? Kita anggap aman saja bahwa kemampuannya ini hanyalah 100 kg ya, kemampuan dia menahan beban. Nah, pertanyaannya tadi ditanyakan di awal, apakah ini mampu, apakah ini bisa digunakan untuk sepeda listrik? Ya, jawabannya bisa, tetapi apakah efektif dan efisien? Ya, coba kita hitung-hitung ya, coba kita pertimbangkan. Nah, saya melakukan uji coba pertama itu ini. Nah, uji coba pertama, dari roda hoverboard ini, saya tembuskan asnya, kemudian, nah, saya bikinkan as tambahan ya. Nah, saya bikinkan drat di sini. Nah, saya bikinkan drat di sini, ini saya lubang, di dalam ini sudah ada laharnya, kemudian saya bikinkan drat, kemudian saya bawa ke tukang bubut, dan saya minta dibuatkan seperti ini. Sehingga ini, saya bukan orang mesin ya, saya tidak paham tekniknya, tetapi kita punya konsep, bawa saja ke tukang bubut, kita sampaikan keinginan kita, desainnya, nah nanti maka bisa ada solusi. Jadi jangan difikirkan sendiri, kita punya ide, kita bawa ke tukang bubut, biar eksekusi ahlinya. Nah, hingga akhirnya jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini, dari roda hoverboard yang tadinya asnya hanya sebelah, sekarang menjadi kanan kiri. Nah, ini sudah mempunyai satu kelebihan dibandingkan roda hoverboard yang pertama tadi. Kalau yang ini, yang pertama, kelemahannya tadi ada di kemampuan dia menahan beban. Sedangkan yang ini, nah, dia sudah mampu menahan beban yang lebih berat. Di atas 100 kilo ini masih berani. Di atas 100 kilo masih berani. Dengan catatan, klaimnya kuat dan frame-nya juga kuat ya. Ini buat skuter sudah berani. Nah, tapi ada satu kelemahan, evaluasi dari desain saya yang pertama ini, yang saya buat pertama ini,
Evaluasinya itu ada di sini. Ini adalah brushless motor yang di dalamnya kumparan dan ada magnet neodymium yang sangat kuat ada di dalamnya. Ketika ini ada celah walaupun kecil, kemudian ini kemasukan debu, kemasukan air, maka itu akan sangat cepat merusak. Ya, kemasukan air disimpan sebentar saja, tiba-tiba karat, udah ambiar magnetnya, lapisan magnetnya akhirnya karat, ya sudah. Nggak akan awet motornya. Jadi kesimpulannya, ini evaluasinya kalau dari segi kekuatan sudah cukup. Tetapi dari segi keawetan, ini tidak layak untuk digunakan. Karena ini, belum ada seal-nya. Kalau yang bawaannya di sini, ini sudah ada seal. Nah, maka berawal dari sini, saya masuk ke evaluasi berikutnya. Evaluasi berikutnya, setelah yang satu ini tadi kita sudah tembuskan asnya, berikutnya itu ini dia. Mirip, desainnya mirip. Ini sudah ditembuskan, kemudian setelah tadi evaluasinya adalah seal, maka di sini saya tambahkan seal. Nah ini ya, ini sudah ada seal-nya ya. Nah, seal karet ini, maka insya Allah ini kena hujan, kecipratan pun aman. Bahkan terendam, tapi terendam bukan untuk jangka waktu yang lama ya, itu insya Allah ini masih aman. Kekuatan sudah dapat. Untuk beban 150 kg ini masih berani. Dengan catatan memang frame-nya nanti mampu menggigit dengan kuat ya. Kemudian, apakah ini masih ada kekurangan? Ya tentu masih banyak kekurangan. Yang namanya custom ya, bukan buatan pabrik. Nah, nanti ini sekali lagi ini video ini hanya sebagai contoh. Silakan teman-teman evaluasi sendiri, teman-teman ambil pelajarannya. Artinya saya sudah ada beberapa coba-coba, nanti tinggal diperbaiki. Nah, ini yang kemudian saya anggap layak. Kalau yang tadi belum layak, yang tadi baru sekedar coba-coba. Dan saya jamin nggak bakal awet kalau tanpa seal. Paling hanya 1 bulan lah, lama-lamanya 1 bulan kalau dipakai. Kemudian sekali kena air, apalagi kalau sekarang musim hujan ya, kemasukan kecipratan air dikit aja, itu udah nggak bakal awet motornya. Sedangkan ini insya Allah awet. Nah, tapi apakah ini sudah bisa buat sepeda listrik? Ya belum. Ini seperti dilihat ya, ini desainnya masih apa adanya. Kalau buat sepeda listrik ini bisa, tetapi penempatannya bukan sebagai hub apa hub yang betul ya, intinya bukan sebagai tromolnya, hubnya ya. Karena apa, di sini juga belum ada tempat untuk memasang ruji. Kemudian ya ini masih sekedar begini, tetapi desain ini lebih ke fungsinya kepada mid drive. Jadi ini nanti sudah saya buatkan ulir di sini. Nah, ulirnya di sini nanti saya pasangkan gear inilah yang kemudian nanti akan mengendalikan roda melalui rantai. Jadi ini posisinya di tengah, bukan di tengah frame ya, bukan di tengahnya roda. Nah, maka saya coba buat yang berikutnya. Ini dia. Nah, ini yang sudah finishing, sudah dicat, sudah siap pasang. Bahkan sudah ada rem cakramnya ya. Ini basicnya sama dari roda hoverboard juga. Nah, ini ya. Cuma ini sudah saya cat, jadi nggak begitu kelihatan kalau ini bekas hoverboard. Kemudian ini sudah ada tempat untuk memasang ruji. Saya sesuaikan dengan standar sepeda. Kemudian ini untuk single gear, kemudian ini untuk pengereman cakram. Apakah ini kemudian layak dipasangkan di sepeda? Nah, jawabannya layak dengan syarat. Karena ini roda hoverboard desain awalnya adalah 6 inci, sedangkan sepeda dengan sistem seperti ini, maka dia akan diameternya akan menjadi lebih besar. Maka otomatis torsinya hilang. Jadi kalau ini mau digunakan untuk sepeda, maka sangat disarankan ringnya jangan besar-besar. Berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang saya ikuti di grup-grup Facebook ataupun di komunitas, itu 20 in lah maksimal 20 inci.
termasuk ini, saya sudah memasangnya di sepeda saya yang BMX 20 inci. Insya Allah besok dalam waktu dekat lah akan segera saya upload videonya. Jadi saya membuatnya dua, yang satu sudah terpasang di BMX, kemudian yang satunya ini nih, persis sama persis. Dan sekali lagi di sini layak atau tidaknya sudah saya anggap layak, tetapi torsinya kurang. Nah, jadi ini hanya untuk beban ringan, mungkin sepeda anak masih masuk, atau sepeda lipat yang roda 16 inci ini juga masih masuk. Penumpangnya juga jangan berat-berat ya. Kalau berat tentu ini juga panas, cepat panas. Karena sekali lagi ini desainnya untuk roda kecil. Nah, baik, itu sharing dari saya. Sekali lagi, sharing ini tujuannya adalah untuk ya sharing. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, apakah roda hoverboard bisa digunakan untuk sepeda listrik? Bisa. Nah, bisa. Ini buktinya nih. Bisa. Tetapi apakah efektif? Apakah efisien? Nah, kembali ke perakitnya. Jadi yang pengalaman saya tadi, maksimal 20 inci, disarankan maksimal 16 inci untuk ring rodanya. Kemudian terakhir, kalau teman-teman bermaksud memperbesar ring, memperbesar diameter roda, maka sangat disarankan untuk mengganti kabel. Ini kabelnya masih standar ya. Kabelnya diganti menggunakan kabel yang jauh lebih besar. Tujuannya apa? Agar memastikan transfer tegangan, transfer daya dari controller ke motor berjalan dengan efektif dan maksimal di kumparannya. Jadi kalaupun ada terjadi panas, ya biarkan panasnya di dinamonya gitu. Karena otomatis kan sistem pendinginan juga tetap ada lah di sini. Artinya kalau ini dibesarkan diameternya, ini lebih beresiko bahasa Jawa nih, melonyoh, meleleh, kalah kabelnya. Jadi biar nggak kalah, kabelnya harus dibesarkan dulu. Kalaupun ada satu titik yang harus meleleh, harus terbakar, ya biarkan di kumparannya saja itu sekalian. Artinya biar kerjanya itu kita maksimalkan, kita optimalkan, dan tidak terlalu banyak energi terbuang karena panas. Baik, itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, khilaf ataupun apa. Tujuan saya hanya untuk sharing. Dan sekali lagi, saya bukan ahli permesinan. Saya hanya suka otak-atik saja. Jadi silakan bagi kawan-kawan yang punya pengalaman bab apa tentang desain, saya sangat senang ketika teman-teman memberikan saran dan kritik. Dan yang ini saya lakukan ini, coba beberapa jenis ini. Ya, tentu saya bukan kerja sendiri, tapi saya bekerja sama dengan ahlinya. Dibawa ke tukang bubut, kita punya planning seperti apa, disampaikan keinginan kita, ukurannya, di sepeda ukurannya bagaimana. Maka insya Allah mereka yang lebih ahli bisa memberikan solusi. Baik, dari saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.